Di hari tua, menjaga keharmonisan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak adalah prioritas utama kita. Namun, seringkali tanpa kita sadari, rentetan pertanyaan yang kita ajukan justru berubah menjadi beban mental yang menekan batin mereka. Niat tulus kita untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan terkadang justru berbalik menjadi pemicu kecemasan serta pudarnya semangat hidup anak-anak kita. Ada beberapa ranah kehidupan yang sebenarnya bersifat sangat personal dan sensitif, namun kerap kita singgung tanpa pertimbangan matang. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan akan menikah, kapan akan menimang anak, atau berapa besar penghasilan bulanan, yang bagi kita mungkin terdengar lumrah, sebenarnya mampu menorehkan luka yang mendalam di hati mereka. Hal ini jarang kita sadari karena sudah menjadi pola komunikasi yang diwariskan secara turun-temurun. Padahal, kenyataannya hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas hubungan serta kebahagiaan anak-anak kita dalam meniti perjalanan hidup mereka. Generasi anak-anak kita kini menghadapi badai tantangan yang jauh berbeda dengan masa muda kita dahulu. Realitas ekonomi yang sulit, tekanan sosial yang masif, serta pergulatan batin yang mereka alami tidak selalu terlihat dari luar. Oleh karena itu, sangat krusial bagi kita untuk bersikap lebih bijaksana dan penuh empati, agar kasih sayang yang kita curahkan benar-benar menjadi sumber kekuatan, bukan justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Pertanyaan pertama, kapan akan menikah? Kalimat kapan nikah seringkali menjadi teror psikologis yang sangat menekan banyak anak muda di era modern ini. Tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya memiliki keinginan untuk membina rumah tangga, namun hingga kini belum dipertemukan dengan pasangan yang benar-benar selaras di hati. Menikah bukanlah sekadar pencapaian target waktu, melainkan sebuah kematangan jiwa dan kesiapan batin yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun. Banyak anak yang memilih untuk berproses lebih lama, memperbaiki kualitas diri serta memantapkan masa depan agar kelak bahtera rumah tangga mereka memiliki fondasi yang kokoh dan bermakna. Seringkali desakan dari pihak keluarga atau lingkungan sosial membuat mereka merasa tergesa-gesa untuk mengambil keputusan besar ini. Mereka hanya tidak ingin mengecewakan ekspektasi orang tua atau dicap gagal dalam kehidupan sosial. Namun, sebuah pernikahan yang dibangun di atas fondasi tekanan, bukan atas dasar keinginan murni dan cinta yang tulus, biasanya akan sangat rentan terhadap konflik di masa depan. Pernikahan yang dipicu oleh paksaan lingkungan cenderung kehilangan esensi paling mendasar, yaitu rasa saling memahami dan kebahagiaan yang sejati. Kita perlu merenungkan kembali bahwa menikah adalah sebuah pengabdian panjang, bukan sekadar seremonial atau perubahan status di kartu identitas. Jika anak-anak kita melangkah ke pelaminan hanya untuk menghentikan pertanyaan atau tekanan eksternal tanpa kesiapan yang matang, maka resiko perceraian dan pertikaian akan semakin terbuka lebar. Data menunjukkan banyak pernikahan kandas di usia muda karena alasan-alasan yang dangkal seperti ini, dan hal itu tentu menyakitkan bagi semua keluarga. Banyak orang tua yang abai bahwa garis waktu dan kesiapan tiap anak itu unik. Mereka bernafas di zaman yang kompleksitasnya jauh melampaui masa muda kita. Kendala ekonomi, tuntutan pendidikan serta kompetisi karir membuat keputusan untuk berkeluarga menjadi jauh lebih rumit. Desakan untuk segera menikah hanya akan membuat anak merasa terintimidasi, bahkan sanggup meruntuhkan rasa percaya diri mereka. Sebagai sosok orang tua, peran terbaik kita adalah menjadi pendukung yang penuh kearifan dengan memberikan ruang serta waktu bagi mereka. Membiarkan mereka menemukan pasangan hidup dengan caranya sendiri adalah wujud kasih sayang yang paling agung. Untaian doa dan dukungan tanpa syarat jauh lebih berharga daripada pertanyaan yang berisi tuntutan. Ingatlah, pernikahan bukanlah sebuah perlombaan lari yang harus segera mencapai garis finish. Kualitas sebuah rumah tangga lahir dari kedewasaan spiritual dan kasih yang murni. Anak-anak kita berhak mendapatkan kebahagiaan sejati tanpa harus merasa dikejar-kejar oleh ekspektasi yang tak berujung. Dengan memahami hal ini, kita bertransformasi menjadi orang tua yang lebih sabar dan pengertian. Tidak hanya menuntut hasil, namun mendampingi proses hidup mereka dengan penuh ketulusan. Itulah manifestasi cinta yang sesungguhnya. Pertanyaan kedua, kapan akan punya anak? Pertanyaan mengenai kapan kehadiran cucu seringkali dianggap sebagai basa-basi yang wajar. Namun pada faktanya, ini bisa menjadi beban yang sangat berat bagi pasangan yang baru menikah.
Tidak setiap pasangan mendapatkan anugerah keturunan secara instan setelah hari pernikahan mereka. Ada yang tengah berjuang dengan masalah medis atau kesuburan yang tidak diceritakan kepada orang lain. Ada pula yang sedang berupaya keras menstabilkan kondisi finansial agar kelak buah hati mereka bisa tumbuh dalam kesejahteraan yang layak. Lebih dari itu, ada pasangan yang mungkin sedang menyembuhkan luka batin atau trauma masa lalu yang belum terselesaikan sepenuhnya. Kehadiran anak bukanlah sekedar memenuhi keinginan orang tua, melainkan sebuah amanah raksasa yang menuntut persiapan fisik serta mental yang luar biasa matang. Tidak semua pasangan mampu melewati fase ini tanpa rasa stres jika terus-menerus ditekan. Ketika orang tua tak henti-hentinya bertanya tentang kehadiran anak, secara tidak sengaja hal itu menyentuh titik paling rapuh dalam hati mereka. Bagi pasangan yang telah berusaha namun belum berhasil, pertanyaan ini terasa seperti sebuah vonis kegagalan. Mereka mungkin merasa tidak sempurna sebagai manusia, padahal perjuangan mereka di balik layar sangatlah melelahkan. Padahal kebutuhan utama pasangan muda bukanlah interogasi, melainkan dukungan moral dan doa yang tulus. Doa untuk kesehatan raga mereka, keharmonisan komunikasi, serta ketenangan rumah tangga jauh lebih bermakna ketimbang pertanyaan yang menambah beban psikologis. Kasih sayang yang tulus tanpa tuntutan akan membuat mereka merasa divalidasi dan dikuatkan. Sebagai orang tua, kita harus menjadi tempat bernaung yang teduh, bukan sumber kecemasan baru. Hadir dengan tangan terbuka dan menerima realitas apa adanya tanpa mendesak adalah bentuk pengabdian orang tua yang sejati. Dengan demikian, anak-anak kita akan memiliki mental yang lebih tangguh dalam menjalani takdir mereka. Ingatlah, setiap pasangan memiliki ritme dan garis waktu masing-masing dalam membangun keluarga kecil mereka. Tidak semua rencana bisa dikontrol sesuai kemauan kita. Menghargai proses pertumbuhan mereka adalah kado terindah yang bisa kita berikan. Dengan kesadaran ini, kita menjadi orang tua yang jauh lebih bijak dan berempati. Tidak mendikte, melainkan senantiasa merangkul dengan doa yang tak putus-putus. Itulah cara terbaik kita menemani perjalanan mereka. Pertanyaan ketiga, kapan bisa punya rumah sendiri? Beberapa dekade lalu, memiliki hunian pribadi mungkin terasa lebih mudah dijangkau. Nilai tanah dan biaya konstruksi masih selaras dengan pendapatan rata-rata masyarakat saat itu. Namun saat ini, lanskapnya telah berubah total. Harga rumah dan lahan telah melonjak drastis hingga ke titik yang sulit dinalar, terutama di kawasan urban. Bagi anak-anak kita yang berjuang di era ini, memiliki rumah bukanlah sekedar niat, melainkan perjuangan yang sangat berat. Banyak dari mereka yang harus memeras keringat demi membagi pendapatan antara biaya hidup pokok, cicilan pendidikan, dan tabungan masa depan. Dalam situasi ekonomi yang fluktuatif ini, menyisihkan uang untuk uang muka rumah seringkali terasa seperti mengejar fata morgana. Mereka harus memilih antara menjaga napas kehidupan hari ini atau mengejar simbol kesuksesan berupa properti. Tekanan finansial ini seringkali luput dari pengamatan orang tua, namun sangat menyiksa kesehatan mental mereka. Ketika kita berulang kali menanyakan kapan mereka akan pindah ke rumah sendiri, tanpa sadar, kita membuat mereka merasa tidak kompeten atau gagal secara ekonomi. Mereka mungkin merasa rendah diri di hadapan keluarga besar. Padahal, kenyataannya, mereka sedang berupaya sekuat tenaga untuk bertahan di tengah kerasnya persaingan zaman. Perasaan minder ini dapat mematikan kreativitas dan motivasi mereka dalam berkarya. Rumah yang sejati bukan hanya tentang struktur beton yang megah atau simbol prestise sosial. Rumah adalah tempat di mana jiwa merasa tenang, terlindungi, dan dicintai. Sebuah kediaman bisa berarti kehangatan komunikasi dan kebersamaan, bukan sekedar nilai investasi atau jumlah lantai. Memahami perspektif ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam cara pandang materialistik. Lebih dari itu, kita bisa mewariskan nilai kearifan tentang bagaimana menghargai proses, melatih kesabaran, dan bekerja dengan tekun. Hal itu jauh lebih bernilai daripada sekedar pencapaian materi. Rumah yang mereka bangun kelak akan menjadi saksi bisu atas perjuangan hidup yang penuh makna, bukan sekedar hasil dari rasa takut akan tekanan orang tua. Sebagai sosok lansia, kita adalah sumber inspirasi. Memberikan pengertian tanpa tekanan akan membantu mereka tetap tegak berdiri. Terkadang yang mereka perlukan bukanlah dorongan yang keras, melainkan dekapan hangat dan tutur kata bijak yang menyejukkan hati. Dengan sikap penuh empati, kita membantu mereka merasa diterima sepenuhnya dalam kondisi apapun. Inilah cinta yang sebenarnya, cinta yang menumbuhkan rasa percaya diri dan kedamaian batin. Pertanyaan keempat, berapa penghasilanmu saat ini?
Pertanyaan mengenai besaran gaji seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah dalam interaksi orang tua dan anak. Namun, bagi generasi sekarang, hal ini bisa menjadi beban yang cukup menyesakkan dada. Tidak semua anak mampu menjawabnya dengan ringan karena alasan yang sangat kompleks. Ada yang sedang berada di titik nadir secara ekonomi. Ada pula yang tengah merintis karir dari nol dengan pendapatan yang masih terbatas. Ketika diinterogasi soal nominal gaji, seringkali muncul rasa malu atau bahkan perasaan terintimidasi. Hal yang kerap dilupakan oleh kita sebagai orang tua adalah bahwa harkat seorang anak tidak ditentukan oleh angka-angka di atas kertas slip gaji. Kesuksesan seorang anak tidaklah diukur dari seberapa banyak kekayaan yang mereka tumpuk, melainkan dari bagaimana mereka berjuang dengan jujur, bertahan dari kegagalan, dan menjaga moralitas di tengah godaan hidup. Banyak anak yang bekerja dalam kesunyian, menjalani profesi yang mungkin tidak terlihat mentereng. Namun, itu adalah bagian dari proses pendewasaan yang patut kita apresiasi. Pertanyaan tentang gaji yang diulang-ulang dapat menciptakan tembok emosional antara kita dan mereka. Anak akan merasa seolah-olah mereka hanya dihargai berdasarkan kegunaan materinya, bukan berdasarkan eksistensinya sebagai manusia. Ketidaknyamanan ini lambat laun akan membuat mereka menarik diri dan enggan untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka kepada kita. Padahal, yang mereka butuhkan adalah telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Sebagai orang tua, kita harus ingat bahwa masa muda adalah periode penuh eksperimen dan pembelajaran. Tidak semua orang langsung mendapatkan posisi mapan dengan penghasilan fantastis. Banyak yang harus memulai dari tingkat terbawah, menghadapi ketidakpastian kerja, dan meniti tangga karir dengan penuh kesabaran. Menghormati fase ini berarti kita menghargai martabat mereka. Terkadang, tanpa kita sengaja, pertanyaan soal materi menjadi pengingat yang pahit bagi anak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Mereka bisa merasa putus asa, padahal sesungguhnya mereka sudah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Sebagai orang tua, kita memiliki kesempatan untuk menyuntikkan semangat dengan cara menghargai sekecil apapun langkah mereka. Motivasi terkuat yang bisa kita berikan adalah pengakuan bahwa nilai sejati mereka ada pada etos kerja dan integritas. Angka gaji hanyalah variabel kecil dalam perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Dengan mendukung mereka apa adanya, kita memperkokoh ikatan batin keluarga. Mari menjadi orang tua yang memberikan ruang bagi pertumbuhan anak tanpa tekanan yang berlebih. Dukungan tulus atas segala usaha mereka adalah warisan terbaik, karena pada akhirnya, ketenangan jiwalah yang menjadi tujuan utama hidup ini. Pertanyaan kelima, apa saja kegiatanmu sehari-hari? Pertanyaan, kamu sedang sibuk apa atau ngapain aja seharian, sering muncul dari rasa penasaran kita yang ingin tahu aktivitas harian anak. Namun, bagi anak-anak di zaman ini, pertanyaan tersebut bisa terdengar seperti nada skeptis yang meremehkan produktivitas mereka. Padahal, di balik penampilan luar yang mungkin tampak tenang atau santai, mereka seringkali sedang bertarung hebat secara mental dan emosional. Tidak semua perjuangan bersifat fisik. Ada tekanan yang tidak terlihat, seperti beban ekspektasi, kecemasan akan masa depan, atau rasa lelah akibat persaingan yang sangat toksik di dunia kerja. Tekanan mental ini sangat menguras energi, sehingga terkadang mereka hanya membutuhkan waktu untuk menyepi dan memulihkan diri tanpa harus memberikan penjelasan yang mendetail. Sayangnya, pertanyaan kita yang seolah sederhana itu seringkali diinterpretasikan sebagai tuduhan bahwa mereka tidak berguna atau malas. Padahal, diamnya mereka bukanlah tanda kemalasan. Itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka sedang memproses kelelahan atau merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya. Sebagai orang tua, kita perlu menyadari bahwa perjuangan anak-anak kita tidak selalu termanifestasi dalam aktivitas fisik yang sibuk. Terkadang, pertarungan paling berdarah terjadi di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka memerlukan ruang di mana mereka didengar tanpa perlu merasa takut akan disalahpahami. Memberikan rasa aman secara emosional adalah anugerah terbesar dari kita. Alih-alih bertanya dengan nada menyelidiki, hadirlah dengan empati yang mendalam. Tunjukkan bahwa kita selalu ada saat mereka siap untuk bercerita, tanpa paksaan.
Dengan sikap demikian, kita membangun jembatan kepercayaan yang kuat. Anak akan merasa nyaman untuk kembali pulang dan mencari ketenangan di rumah, karena mereka tahu di sana ada pelabuhan yang penuh kasih tanpa interogasi. Itulah dukungan nyata yang sangat mereka perlukan dalam dunia yang penuh tuntutan ini. Anak-anak zaman sekarang membutuhkan pengertian dan penerimaan tanpa syarat. Di tengah arus perubahan yang sangat cepat, kehadiran orang tua yang penuh empati adalah tempat perlindungan yang paling berharga. Kita memiliki peluang emas untuk menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan sumber ketegangan yang membuat mereka enggan mendekat. Saat kita mengganti pertanyaan yang menuntut dengan pelukan yang hangat, hubungan kita akan menjadi lebih bermakna. Bayangkan jika setiap keraguan bisa kita siram dengan doa yang tulus. Itulah bentuk cinta sejati yang mampu membasuh luka dan membangkitkan harapan. Mari kita menjadi tiang penyangga yang lembut namun kokoh bagi mereka. Dengan kesabaran, kita membantu mereka menemukan jati diri dengan rasa damai. Bukankah itu tujuan kita sebagai orang tua? Mari sebarkan pesan ini kepada sesama orang tua agar kita semua bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih demi masa depan generasi yang lebih tangguh dan bahagia.